Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tentang akhlak di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Bumiayu dan sekitarnya. Para pendengar atau para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir kita, insyaallah mulai hari ini kita akan memasuki kajian tentang kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar kita, salah seorang ulama madhab Syafi'i, yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan kita akan mengkaji Kitabul Jami', kitab atau bab yang terakhir dari kitab yang mulia ini, di mana di dalam bab terakhir itu beliau membawakan hadis-hadis tentang akhlak. Dan kita malam hari ini akan memulai pembahasan tentang hadis yang pertama yang beliau bawakan. Bagi yang sudah membawa kitab, silahkan dibuka kitabnya. Dan bagi yang belum membawa kitab, silahkan bisa melihat ke layar yang ada di hadapan jamaah sekalian. Saya akan bacakan hadis redaksi Arabnya, kemudian setelah itu saya bacakan terjemahannya. Baru insyaallah kita akan kaji kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Ini redaksi Arabnya. Adapun terjemahannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara global, lalu beliau menyebutkan secara rinci 6 hak tersebut. Yang pertama kata beliau, idza laqitahu fasallim alaihi,
Yang pertama, kalau engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah apa? Salam. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Seandainya engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ini hak yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Seandainya dia minta untuk dinasehati, maka nasihatilah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Seandainya saudaramu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah engkau yarhamukallah. Kalau saudaramu bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nanti kita akan jelaskan. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah gimana? Nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah. Ini yang keberapa? Ini yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Seandainya saudaramu sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fatsba'hu. Kalau dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan etika yang seyogianya ditunaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan kata-kata hakul muslim. Apa? Hak. Berarti sebelum kita berpanjang lebar menerangkan bagaimana cara salam, cara menjenguk orang sakit dan seterusnya, kita harus tahu terlebih dahulu hak itu artinya apa? Apa artinya hak? Hak? Kewajiban. Apa bedanya antara hak dengan kewajiban? Ada hak, ada kewajiban. Hak, kata para ulama kita, adalah sesuatu yang tidak seyogianya ditinggalkan. Sesuatu yang tidak seyogianya ditinggalkan, alias sesuatu tersebut diperintahkan untuk ditunaikan. Itu arti dari hak. Jadi hakul muslimi alal muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya, maksudnya adalah seorang muslim harus menunaikan sesuatu tersebut. Wajib apa sunnah, Ustaz? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Ya tergantung yang mana haknya. Ya, saudara kita sakit, wajib nggak dijenguk? Wajib nggak? Wajib. Berarti kalau nggak dijenguk dosa. Berarti dosa kita banyak dong. Kata para ulama kita, ada di antara hak-hak ini yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Kita akan rinci insya Allah. Kita akan rinci insya Allah mana yang wajib, mana yang sunnah. Intinya sesuatu tersebut diperintahkan untuk ditunaikan. Apa hukumnya? Kadang wajib, kadang sunnah. Dan sunnah di sini bukan sunnah yang ringan untuk ditinggalkan. Akan tetapi para ulama kita mengatakan sunnah di sini sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, mendekati wajib walaupun tidak wajib. Ini nanti kita akan bahas insya Allah taala. Beliau SAW mengatakan hakul muslimi alal muslim, haknya muslim atas muslim yang lainnya. Berarti apa? Berarti hadis ini mengajarkan kalau ada saudara kita beragama Islam, itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita agamanya sama, itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi tersebut diperintahkan oleh agama kita untuk kita tunaikan. Makanya ketika seorang masuk ke dalam agama Islam, seharusnya dia akan memiliki saudara-saudara yang tahu apa seharusnya yang mereka kerjakan. Ya. Akan tetapi sangat disayangkan di zaman kita ini kadang-kadang sesama muslim saling ribut sendiri, tidak menunaikan haknya.
Ya. Dan nanti kita akan bahas apa saja haknya. Hakul muslimi 'alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Sittun. Apa artinya sittun? 6. 6. Berarti enggak lebih dari 6. Apa seperti itu maksudnya? Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Berarti tidak ada yang ketujuh ya? Begitu maksudnya? Begitu atau tidak? Tidak atau begitu? Tidak begitu. Jawabannya para ulama mengatakan bedakan antara yang seperti ini dengan ketika Nabi SAW berbicara tentang rukun Islam. Beliau kan mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Itu menyebutkan rukun Islam 5. Berarti rukun Islam cuma 5. Rukun iman ada berapa? 6. Ya cuma 6 itu, nggak ada yang ke-7. Rukun Islam juga cuma 5, nggak ada yang ke-6. Tapi kalau dalam hadis ini, ya, kalau dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan angka 6, itu bukan berarti haknya Muslim itu cuma berapa? Cuma 6, enggak. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya ada beberapa hadis lain yang menyebutkan beberapa hak yang belum disebutkan dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW menyebutkan angka 6 untuk apa Ustadz? Untuk memudahkan orang yang ada di hadapannya mengingat. Ya. Coba sekarang, kalau Nabi SAW mengatakan hakul muslimi 'alal muslimi sittun, haknya muslim atas muslim yang lainnya 6. Nyebutkan angka berapa? 6. Kira-kira yang dengar akan ikut ngitung enggak? Ikut ngitung. 1, 2, 3, 4. Kalau Nabi cuma menyebutkan 5, maka pendengarnya langsung apa? Rasul kurang 1. Nah, itu untuk memudahkan untuk mengingat. Beda seandainya Nabi SAW mengatakan haknya Muslim atas Muslim yang lainnya, nggak menyebutkan angka, langsung menyebutkan kalau ketemu ucapkan salam, kalau sakit ini, orang nggak akan mudah untuk mengingatnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan angka 6 di sini bukan dalam rangka untuk membatasi bahwa haknya seorang muslim cuma 6. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa hadis yang lainnya yang menyebutkan hak lain selain yang 6 ini. Saya akan bacakan dalilnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in." Nabi kami sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7. Berapa malah? 7. Dari angkanya saja sudah ketahuan lebih dari 6, ya. Dan melarang kami dari 7 hal. Dan ini adalah salah satu metode beliau mengajar. Nyebutkan angka dan sebaliknya, merintahkan 7, melarang 7. Apa saja yang diperintahkan? Mari kita lihat. Yang 7 ini ada yang sudah disebutkan di situ dan ada yang belum. Panjenengan yang menentukan apakah yang 7 ini sudah disebutkan atau belum. Karena ada kemungkinan terulang, ada kemungkinan belum ada di situ. Maka sekarang panjenengan, saya bacakan satu-satu yang 7 itu, panjenengan katakan ada atau tidak. Itu saja. Ada atau tidak. Itu saja yang panjenengan ucapkan. Jangan atau. Ya. Kalau enggak ada ya tidak. Amarana, Nabi SAW memerintahkan kami. 1. Bittiba'il janais, mengantar jenazah. Ada? Ada. Wa iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Ada. Ada di mana? Ada di sini ya. Ada di sini, bukan ada di sini. Di sini ada, di sana. Sudah. Yang ketiga, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Ada. Wa nasril madlum, menolong orang yang dizalimi. Tidak ada. Berarti lebih dari berapa? Dari 6. Ya. Ada yang lainnya yang belum disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sudah.
Kemudian kata Nabi SAW, wa ibraril qasam, dan memenuhi sumpah. Tidak ada, berarti sudah 2 ini tambahannya, ya, yang tidak ada di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan waraddis salam, menjawab salam. Ada, mana? Ada apa tidak ada? Lihat baik-baik, ya. Masa sih perlu kacamata? Itu udah saya besarkan kok. Mana coba menjawab salam, mana menjawab salam? Bila engkau berjumpa, ucapkan salam. Ini buat mereka yang ketemu. Di dalam hadis ini bukan bicara tentang mengucapkan salam. Di dalam hadis ini berbicara tentang menjawab salam. Berarti sudah berapa? Sudah 3 yang nggak ada di sini. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Ada? Ada. Dari satu hadis ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hak seorang muslim itu bukan cuma 6, masih banyak yang lainnya. Cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6, ya. Menyebutkan 6 ini dalam rangka untuk memudahkan mengingat. Dalam rangka memudahkan untuk mengingat. Kita akan awali dari hak yang pertama. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah apa? Salam. Pertama, hadis ini menganjurkan kita kalau ketemu, yang namanya orang ketemu berarti kan sebelumnya nggak ketemu. Ya iyalah, namanya ketemu ya sebelumnya nggak ketemu. Yang diperintahkan oleh Nabi kalau ketemu ucap salam itu setelah nggak ketemu berapa hari? Berapa hari? Jadi kita ketemu sama saudara kita, sebelumnya nggak ketemu, kita disuruh salam. Kalau ketemu sama saudara kita yang sebelumnya nggak ketemu sudah berapa hari? Sebulan? Apa seminggu? Nggak disebutkan. Berarti saben ketemu salam gitu. Benar ini. Contoh nih panjenengan ya. Sekarang ketemu kan? Tadi kan begitu masuk masjid ketemu. Assalamualaikum. Salam enggak tadi? Temenan. Salam enggak tadi? Salam. Habis ini ya, tengah-tengah seperti ini mungkin ada yang tertarik melihat karnaval. Ya nek wis gede ya kebangetan lah. Nek bocah cilik ya member. Kemudian setelah panjenengan keluar sana, lihat karnaval, terus balik lagi. Duduk lagi di samping teman yang tadi sudah disalami ketika sebelum maghrib. Perlu salam lagi nggak? Perlu salam lagi nggak? Perlu. Masa? Tadi kan udah salam. Makanya saya tanya tadi. Jadi kita ini diperintahkan oleh Nabi kalau bertemu dengan saudaramu ucapkanlah salam. Bertemunya ini setelah berapa lama? Setelah sebulan kah? Setelah sehari kah? Atau setelah 1 menit? Baru semenit yang lalu ketemu, kemudian ke kamar mandi, balik lagi. Apakah salam lagi? Salam enggak? Enggak? Enggak. Jawabannya salam. Kenapa Ustadz? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih." Seandainya salah satu di antara kalian ketemu dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ini gak ada masalah, ketemu salam. Fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun. Seandainya kemudian antara engkau dan saudaramu terhalang tembok, atau terhalang pohon, atau terhalang batu, ini sesuatu yang ada saat itu. Ya, sekarang terhalang mobil. Ya, misalnya ketemu ya, kemudian setelah itu ada mobil, misalnya kita
ketemu sama teman kita di seberang jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lewat mobil, salam lagi. Kalau berdasarkan hadis ini iya, ya. Dan tidak harus, nah, akan tetapi sangat dianjurkan. Kemudian terhalang, kata Nabi SAW, terhalang pohon atau tembok atau batu, thumma laqiyahu falyusallim alaih. Kemudian dia ketemu lagi dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Berarti berapa menit? Berapa detik? Iya, berapa detik? Jadi kita cuma sekedar misalnya ya kayak tadi keluar sebentar masuk lagi, dianjurkan untuk salam lagi. Walaupun hukumnya tidak wajib sebagaimana yang tadi kita akan jelaskan. Ya. Jadi Nabi kita SAW dalam hadis ini tidak membatasi waktu perpisahan. Pokoknya kalau ketemu dengan saudaramu ucapkan salam. Kalau ketemu dengan saudaramu ucapkan salam. Dan yang seperti ini itulah nikmat. Bukan mempersulit. Sebagian orang memandangnya, "Jon, angel temen sih. Titik-titik salam, titik-titik salam." Subhanallah. Coba kita berpikir secara positif, ya. Kita positive thinking. Coba sekarang, salam itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Semakin kita sering mengucapkan salam, berarti pahala kita semakin banyak. Inilah kalau orang berpikirnya positif. Tapi kalau orang berpikirnya negatif, maka dia akan mengatakan titik-titik salam, titik-titik salam. Subhanallah, kita ini dapat pahala. Setiap salam kita dapat pahala. Dan nanti kita akan jelaskan apa pahalanya, kemudian apa keutamaannya. Insya Allah kita akan jelaskan. Jadi kembali kepada masalah tadi, bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita, walaupun baru ketemu dan hanya terhalang, kata Nabi apa tadi? Pohon atau batu atau pohon, batu, dinding, ya, dinding. Dan di zaman kita tentunya bukan hanya itu saja, banyak, ada pohon, ada kereta, ada mobil, ada macam-macam lah, ya, ada macam-macam yang menghalangi dua orang tersebut. Dan adab inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada beliau dan sesama mereka. Saya akan bawakan contoh praktek nyatanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid." Pada suatu hari ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Dan saat itu Nabi SAW sedang duduk di salah satu sudut masjid. Masuk ke masjid, Nabi lagi duduk di situ. Fasalla thumma jaa fasallama alaihi. Maka kemudian laki-laki itu begitu masuk masjid salat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Setelah salat, laki-laki itu datang menemui Nabi SAW, fasallama alaihi, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun berkata, wa alaikassalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, balik lagi kamu ke sana. Ulangi sholat kamu. Kamu tadi belum sholat. Kamu tadi belum sholat. Padahal dia merasa sudah apa? Sholat, sudah sholat ya. Ya sholat menurut dia gitu loh. Sudah sholat. Ucapkan salam. Nabi balas waalaikumsalam. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia, ayo kembali lagi. Silahkan sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Maka orang tadi pun balik ke tempat yang sama. Kemudian sholat lagi. Setelah sholat, beliau datang lagi dan mengucapkan kepada Nabi, Assalamualaikum. Lihat. Padahal cuma dikasih jarak apa? Sholat. Setelah sholat, ketemu Nabi SAW lagi dan beliau mengucapkan Assalamualaikum. Dan Nabi SAW menjawab lagi, Waalaikumsalam. Nabi tidak mengatakan, Bok mau nembe salam maning. Enggak. Enggak seperti sebagian orang di zaman kita, bolak-balik salam, mana apa sih? Nyari pahala, ya. Laki-laki tadi mengucapkan salam lagi sama Nabi SAW dan Nabi menjawab salam. Dan setelah Nabi SAW menjawab salam, Nabi berkata lagi, balik lagi kamu tadi belum sholat, ulangi lagi sholatmu. Nabi gak kenal basa-basi. Gak kenal basa-basi dalam arti kalau orang tadi keliru ya oleh Nabi dikatakan keliru, walaupun Nabi tetap menjawab salamnya.
Dan kejadian ini terulang 3 kali dalam beberapa riwayat. Jadi berapa kali orang tadi salam? 3 kali. Sekali ketemu salam 3 kali. Karena dibatasi, ya, diselingi dengan sholat. Bayangkan sholat, setelah itu salam lagi. Ya. Apalagi kalau sekedar, maaf ya, kalau sekedar kita masuk ke dalam rumah. Dan ini dicontohkan, ya, dan ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, contoh nyatanya adalah kalau kita kedatangan tamu. Kalau kita kedatangan apa? Tamu. Kalau kita kedatangan tamu, tamunya mendadak, mestinya kan begitu kita persilahkan untuk duduk, kita masuk, bikin apa? Bikin minum, bikin kopi, bikin teh. Setelah itu kita keluarkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaknya begitu keluar salam lagi. Ya. Jadi masuk rumah, masuk dapur, keluarin minuman, salam lagi, assalamualaikum. Ya kalau sudah sama-sama ngaji ya nggak kaget ya. Tapi kalau sudah belum ngaji nih, keluarin minum, salam. Oh ternyata ada yang tisunya belum lagi masuk ke dalam. Keluarin tisu, assalamualaikum. Apalagi yang ketinggalan kira-kira? Hah? Sendok ya. Garpu masuk lagi, kobokan masuk lagi, assalamualaikum dan seterusnya. Tidak apa-apa. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kamu ketemu maka ucapkanlah salam. Ya, kalau ketemu ucapkanlah salam. Pertanyaan, itu kalau ketemu, kalau berpisah salam enggak? Nih sekarang ya, antum kan masuk ke masjid, ya, ketemu sama temennya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah selesai pengajian, masing-masing akan pulang. Ketika akan pulang tadi, ucap salam lagi apa enggak? Salam enggak? Benar, dalilnya apa? Jawabannya iya. Jadi ketika bertemu dan ketika akan berpisah, sama-sama mengucapkan salam. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis." Seandainya kalian sampai di suatu majlis, ya, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi kalau sudah masuk, ya, ada orang ngumpul-ngumpul atau orang nggak ngumpul-ngumpul, orang lagi duduk, jenengan datang, maka ucapkanlah salam. Fa idza arada an yaqum, kalau dia pengen pergi, ya, pengen berpisah dengan orang yang tadi dia duduk bareng, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Kenapa wahai Rasul? Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah. Karena salam yang pertama itu tidak lebih dianjurkan dibandingkan salam yang kedua. Alias salam yang pertama dan yang kedua sama-sama dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini sedikit pembahasan tentang hak yang pertama, dan pembahasan hak pertama ini masih panjang. Kita belum menjelaskan keutamaan salam, ya, pahalanya apa. Kemudian kita juga belum menjelaskan makna salam itu apa, ya, makna salam itu apa. Kemudian kita juga belum menjelaskan etika salam, yang besar apa yang kecil yang salam duluan, yang laki-laki apa perempuan dulu yang salam. Terus kalau salam sama perempuan yang bukan apa-apanya boleh apa enggak? Nah, kadang-kadang kan orang bertanya-tanya, ada cewek cakep lewat, assalamualaikum, ada mbah-mbah lewat, ini boleh apa enggak? Ya, ini semuanya belum kita bahas. Ini kita baru awal-awal aja. Ya, masalah salam ini mungkin butuh beberapa pertemuan. Makanya seperti yang saya sampaikan kemarin, kenapa kita pilih bukunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Karena hadis-hadisnya nggak terlalu banyak. Paling berapa kemarin? 100 berapa? 120 sekian ya, 120 sekian hadisnya. Ya, dibandingkan kitab Riyadhus Shalihin, waduh, Riyadhus Shalihin hadisnya banyak banget dan semuanya masalah akhlak.
Saya takutnya seperti yang saya katakan kemarin, usia kita nggak nyampe gitu loh. Karena satu hadis bisa kita kupas lebih dari 10 pertemuan. Karena satu hak saja salam ini bisa berapa pertemuan. Belum lagi hak yang kedua, belum lagi hak yang ketiga, belum lagi hak yang keenam. Makanya insya Allah kita semua, saya berharap ususnya sing dawa. Ususnya sing dawa itu maksudnya apa? Maksudnya sing sabar. Ya, yang namanya belajar itu memang membutuhkan kesabaran. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada seorang jamaah yang mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Pada tahun 99 saya diberi atau mengadopsi seorang anak laki-laki dan sekarang berumur 16 tahun. Sampai sekarang saya belum memberitahu bahwa dia adalah bukan anak kandung saya, sementara bapak ibunya sudah meninggal. Pertanyaan saya, kalau anak yang saya adopsi sudah selesai kuliah, baru akan saya beritahu yang sebenarnya. Apakah saya salah? Kalau masalah salah atau tidaknya, mengundur pemberitahuan atau tidak, itu enggak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah ini anak bukan anak kandung Anda. Saya tidak tahu apakah anak ini sempat Anda susui atau tidak. Kalau sempat Anda susui, maka dalam hal ini ringan urusannya. Karena anak tersebut disusui ini enggak cuma sekali, disusuinya berapa kali? 5 kali. Dan 5 kalinya ini harus kenyang. Ya, jadi pertama kenyang, kedua kenyang, yang ketiga kenyang. Kenyang ini gimana maksudnya? Nanti antop itu Ustaz? Bukan. Kenyang itu maksudnya dia sampai melepas tetek sendiri. Melepas tetek sendiri. Itu artinya kenyang. Ngukur kenyang itu seperti itu. Jadi dia minum, ya, kemudian dia lepaskan, dikasih tetek udah nggak mau lagi. Bukan lepas untuk ambekan atau watuk, bukan. Tapi melepas, bukan dilepas. Aja kesuwen, wis lah. Bukan, tapi melepas sendiri. Berapa kali? 5 kali. Kalau sudah disusui sesuai dengan aturan yang tadi, maka dia sudah menjadi anak susuan Anda. Kalau sudah menjadi anak susuan Anda, maka anak ini fleksibel untuk bergaul dengan Anda. Karena sudah menjadi apa? Mahram Anda. Mahram istilah Indonesianya muhrim. Nah, istilah pasnya mahram, ya. Dia sudah menjadi mahram Anda. Dia bebas untuk bersama dengan Anda, bisa ngantar Anda kemana-mana, bisa berduaan dengan Anda. Ini kalau sudah disusui. Kalau sudah disusui, panjenengan fleksibel mau kasih tahu kapan, itu nggak ada apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau anak itu belum Anda susui. Ya, anak itu belum Anda susui. Dalam kondisi seperti itu, maka dia bukan apa-apa Anda. Walaupun dia memanggil Anda ibu, walaupun dia memanggil suami Anda bapak, dia bukan apa-apa Anda. Dia itu laki-laki yang bukan mahram Anda. Dalam kondisi seperti itu, tinggal bareng, tidur bareng, bludas-bludus bareng ke rumah, itu nggak dibenarkan dalam agama kita. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, seyogianya segera disampaikan, ya, bahwa kamu ini sebenarnya bukan anak saya. Ya, kamu ini bukan anak saya. Kamu ini hanya sekedar saya adopsi. Itu harus disampaikan supaya bisa menjaga jarak. Ini kalau kasusnya belum disusui. Kalau sudah disusui maka lebih gampang lagi urusannya. Kalau sudah disusui maka lebih gampang lagi urusannya. Walaupun Anda susui atau tidak Anda susui, tetap binnya apa bin? Fulan bin fulan. Binnya, nasabnya tetap harus kepada orang tua aslinya. Bukan pindah kepada Anda. Ya bin, ya fulan bin siapa? Tetap kepada orang tua aslinya. Nabi kita SAW pernah ditegur oleh Allah dalam masalah ini. Ketika beliau mengadopsi seorang yang bernama siapa? Zaid. Siapa namanya? Zaid. Zaid ini
bapaknya namanya Harithah. Ya, ketika Zaid ini diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Zaid ini diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW diajari sama Allah Subhanahu wa taala supaya tetap menisbatkan Zaid ini kepada bapaknya. Tidak boleh diganti Zaid bin Muhammad, enggak boleh, tetap Zaid bin Harithah. Ini jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Masih ada berapa menit? 3. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Iya. Jadi kasusnya kalau misalnya yang disusui adalah anak perempuan, ya, anak perempuan disusui sama ibu angkatnya, ya, maka anak ini menjadi mahram dari suami ibu tersebut. Ya, menjadi mahram buat suami ibu tersebut. Seperti itu, ya. Karena nanti akan merembet, ya, akan merembet, termasuk akan menjadi mahram buat anak asli dari ibu tadi, ya, anak asli dari ibu tadi. Makanya celah persusuan ini membantu, sangat membantu untuk memudahkan, ya, memudahkan urusan hubungan antar keluarga, ya. Karena dengan seperti itu kan jadi gampang urusannya, jadi bisa bareng pergi kemana, bisa jadi mahram, bisa jadi nemani bepergian dan seterusnya. Cuman juga kadang-kadang jadi sulit juga, apalagi kalau misalnya yang nyusui ini nggak ketahuan. Makanya para ulama menyebutkan bagaimana seandainya ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita pernah nyusu di suatu kampung, ya, pernah nyusu di suatu kampung dan tidak ketahuan siapa yang nyusui. Bolehkah laki-laki datang ke kampung itu, laki-laki asli kampung itu menikah dengan wanita tersebut? Ya, karena bisa jadi laki-laki ini nyusu sama, ya, ibu dia atau sama bibi dia, ya. Maka dalam kondisi seperti itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti dia menikah dengan saudari sesusuannya. Jadi di satu sisi memudahkan, tapi di sisi lain juga ada resikonya. Ya, ada yang lain silakan. Yang dewasa, kalau ada adopsi laki-laki dewasa gimana Ustaz? Ya, kalau ada laki-laki dewasa gimana Ustaz? Adopsi laki-laki usia 12 tahun atau laki-laki usia 17 tahun diadopsi, sedangkan yang mengadopsi ini masih keluar air susunya, apakah bisa Ustaz dijadikan sebagai mahram? Ada sebuah hadis yang terkenal dengan hadis Ummu Sulaim. Ada sebuah hadis terkenal dengan hadis Ummu Sulaim. Ya, hadis ini menyebutkan kasus yang mirip kayak tadi. Jadi ada seorang sahabiyah, ya, ada seorang sahabiyah wanita pada zaman Nabi SAW yang mengangkat anak dan anaknya sudah besar. Akhirnya repot kan, karena dia perlu masuk, ya. Atau saya lupa ngangkat anak atau ngangkat pembantu gitu loh. Kan dia perlu supaya gampang masuk blodas-blodos gitu loh. Akhirnya konsultasi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW menganjurkan supaya disusui saja anak tersebut. Asosiasinya jangan yang enggak. Disusui itu bukan berarti langsung nyusu, tapi diperes susunya. Ya, sekarang kan ada alat-alat untuk apa? Meres, dari dulu udah ada. Ya, jadi diperes, dimasukkan gelas, kemudian diminum, bukan nyusu langsung. Kemudian akhirnya menjadilah dia ibu susuannya. Apakah ini bisa diterapkan kepada kondisi di zaman kita ini atau khusus untuk kasus yang dialami oleh Ummu Sulaim saja? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini.
Ada sebagian ulama mengatakan enggak, itu khusus untuk siapa? Untuk Ummu Sulaim saja. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu berlaku buat semuanya. Ya, siapapun bisa melakukan itu karena dari mana dalilnya itu khusus untuk Ummu Sulaim? Ya. Dan ada pendapat yang lebih aman. Ya, pendapat yang tengah-tengah mengatakan berlaku tidak untuk sembarang orang, tapi berlaku untuk orang yang kasusnya mirip dengan Ummu Sulaim. Ya. Dan nampaknya pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berlaku untuk orang-orang yang mengalami kasus seperti kasusnya Ummu Sulaim. Habis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.